Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ananda Prawita. Hari ini aku akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Temanya masih sama, kurikulum dasar kedua. Apa aja sih pertanyaannya? Check it out. Pertanyaan pertama, apa pengertian dari individual system? Jadi, individual system itu adalah sebuah proses pembimbingan minat belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek dan motivator sebagai fasilitator. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatan harus dilakukan secara individual sistem agar kita sebagai motivator dapat mengerti karakteristik, kemauan, dan kemampuan dari si anak. Selain itu, motivator juga bisa lebih dekat dengan anak agar pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari anak tersebut. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mencapai proses belajar yang small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Oke, guru di Bimba itu adalah sebagai motivator yang menjadi fasilitator untuk si anak. Dan anak adalah subjek kita untuk belajar. Yang kelima itu adalah apa perbedaan antara metode individual system dan classical system. Oke, kalau untuk perbedaannya itu ada di paradigma bimbanya sendiri gitu. Kalau misalkan individual system itu kita sesuai dengan paradigma bimba, yaitu kita menekankan untuk menumbuhkan minat belajar pada anak. Jadi prosesnya itu harus 100% menyenangkan bagi anak, agar anak tidak bosan dan tidak ada keterpaksaan dari manapun untuk belajar. Sedangkan classical system, belajarnya itu menuntut hasil, tapi bukan proses belajar. Jadi anak dituntut harus 100% bisa baca. Jelas beda antara individual system dan classical system. Jika individual system itu memperhatikan proses belajar, tapi kalau classical system itu menuntut hasil dari belajar. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Jadi caranya yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap si anak dan bertanya kepada orang tua murid atau orang tua dari si anak tersebut apa kegemaran dari si anak, hobinya dari si anak, serta karakteristik dari si anak tersebut agar kita juga bisa melakukan pendekatan kepada anak, heart to heart. Ya. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yang akan terjadi itu anak akan merasa belajar itu adalah hal yang sangat amat menyenangkan buat anak. Jadi anak tidak akan merasa terpaksa atau terbebani dengan belajar, dan anak juga tidak akan mudah bosan jika ia belajar dan tidak ada keterpaksaan dari siapapun. Jadi mereka menganggap kalau belajar itu adalah hal yang sangat amat menyenangkan. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kalau dampak yang akan terjadi jika dilakukan secara classical system itu, si anak akan merasa belajar itu adalah hal yang wajib dan merasa terpaksa untuk belajar gitu. Jadi dia akan cepat bosan, terus dia akan lebih parahnya lagi dia akan males belajar dan tidak akan menjadi generasi mandiri atau generasi pembelajar mandiri gitu. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang B untuk metode variation skill. Yang pertama,
Apa pengertian dari variation skill? Jadi variation skill itu adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki atau wajib dimiliki oleh setiap motivator untuk dapat memvariasikan aspek-aspek dalam belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Tentu harus divariasikan karena anak-anak memiliki rentan konsentrasi belajar yang pendek. Jadi anak-anak itu akan lebih cepat mudah bosan. Jadi kita sebagai motivator itu harus bisa pintar-pintar memvariasikan pembelajarannya. Nah, yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak-anak dapat lebih tertarik dalam belajar karena kita memvariasikan pembelajaran, terus tidak mudah bosan, tidak merasa pembelajaran itu menyenangkan karena sudah kita variasikan gitu. Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Ada 3, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Pertanyaan kelima yaitu kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif. Jadi aspek kognitif itu adalah semua hal yang berkaitan dengan kinerja otak anak. Contohnya yaitu membaca dan berhitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Untuk aspek afektif itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan hati dan perasaan dari si anak. Contohnya yaitu bernyanyi, berdialog, dan juga bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik? Jadi aspek psikomotorik itu adalah semua hal yang berhubungan dengan anggota tubuh, di mana psikomotorik ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu kasar dan halus. Kalau untuk yang kasar yaitu contohnya melempar, menangkap. Jika yang halus itu contohnya mewarnai dan menulis. Yang kedelapan, mohon maaf lahir batin. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Jadi cara menerapkan variation skill adalah dengan menerapkan metode bandul. Jadi setelah anak-anak selesai membaca, kita ajak anak untuk bermain dan berhitung. Setelah bermain dan berhitung sudah selesai, kita bisa ajak anak dengan mewarnai. Tentunya semua kegiatan itu sesuai dengan kemauan dari si anak. Jika si anaknya tidak mau, tidak bisa kita paksa gitu. Lalu bagian yang ke-C, saya akan menjawab teori dasar dalam psikologi pendidikan. Jadi, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Jadi, ada 2 dasar hukum metode Bimba. Yang pertama yaitu hak anak, yang kedua adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan. Dalam teori belajar itu ada 3 metode, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, the law of exercise atau hukum latihan, dan yang terakhir itu adalah the law of readiness atau hukum kesiapan. Nah, kalau the law of effect atau yang biasa kita sebut sebagai hukum sebab akibat, di mana di saat kita memberikan kegiatan kepada si anak yang mana prosesnya itu 100% menyenangkan, akibatnya anak akan mengulang kegiatan itu
tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik itu dari kakaknya, dari orang tuanya, atau dari pihak manapun gitu. Nah, lalu yang ke B, yang nomor 2 itu adalah the law of exercise atau hukum latihan. Yang dimaksud dari the law of exercise ini atau hukum latihan adalah si anak sudah menyukai kegiatan tersebut atau kegiatan yang kita berikan dengan proses yang 100% menyenangkan, maka anak akan semakin senang dengan kegiatan itu dan semakin sering berlatih dan anak akan semakin terampil. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah apa yang dimaksud dengan the law of readiness. Nah, yang dimaksud dengan the law of readiness itu adalah jika saat anak sudah semakin terampil, terus anak akan semakin siap. Jika sudah semakin siap, maka akan tumbuh minat kuadrat, yaitu minatnya itu menggelora di dalam diri dari si anak untuk senantiasa belajar. Dan diharapkan si anak akan menjadi generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat yang sukses. Oke, terima kasih untuk tugas belajar di luar kelas hari kedua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.